wabarakatuh. Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, itu mengenai tugas implementasi kurikulum yang ada di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Saripudin dengan NIM H0524355 dan adapun rekan saya Marifa dengan NIM H05243115. Saya Saskia Meka dengan NIM H05244304. Saya Sri Hardianti dengan NIM H05243323. Saya Nur Arifah dengan NIM H05243331. Baik, kita akan membahas mengenai hasil observasi kami terhadap implementasi kurikulum yang diterapkan yang ada di sekolah SDN 032 Impres Barane. Kurikulum Merdeka merupakan langkah penting dalam reformasi pendidikan yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Tujuan observasi kami terhadap SDN 032 Impres Barane yaitu untuk menganalisis bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan, dan juga termasuk aspek-aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran. Kami juga ingin melihat bagaimana sekolah dan gurunya beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh kurikulum yang diterapkan, serta tantangan dan solusi yang dihadapi. Baik, langsung untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada presentator pertama. Implementasi kurikulum di Satuan Pendidikan. SDN 032 Impres Barane telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap pada kelas 1, 2, 4, dan 5. Sekolah telah membentuk tim pengembang kurikulum sekolah yang menyusun dokumen operasional kurikulum sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Guru di sekolah ini menyadari bahwa kurikulum memberi keleluasaan dalam menyusun materi ajar seperti ATP dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Menggunakan strategi, metode, dan media berdasarkan karakteristik siswa. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses, maupun produk. Menggunakan asesmen formatif dan sumatif untuk memantau kemajuan belajar siswa. Penerapan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran sebagai panduan utama untuk menggambarkan kompetensi akhir pada setiap fase. Guru menurunkan alur tujuan pembelajaran, contohnya ATP IPAS kelas 4, membuat 8 bab tematik mulai dari mengubah energi hingga menjadi pahlawan lingkungan. Setiap bab dirancang agar mengembangkan pengetahuan konseptual seperti konsep energi, gaya, cuaca, peta, dan keragaman budaya. Keterampilan proses ilmiah seperti mengamati, menanya, meneliti, dan mengakumulasikan hasil. Dan terakhir, nilai karakter dan sosial seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun strategi pembelajaran dan peran guru di SDN 032 Impres Barane, guru menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan antara lain seperti inquiry dan eksperimen. Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati lingkungan alam sekitar mereka. Dan pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk menemukan solusi atas masalah yang nyata. Terus diferensiasi pembelajaran yang dimana dalam cara penyampaian materi secara visual, kinestetik, dan auditif maupun dalam bentuk tugas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, adapun peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Guru juga berkolaborasi dengan sesama pendidik untuk menyesuaikan metode, alat peraga, dan media pembelajaran
sehingga kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan kontekstual. Berikutnya itu asesmen dan evaluasi pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga berfokus pada hasil belajar siswa. Guru di SDN nomor 23 Barane menerapkan asesmen formatif dan sumatif secara seimbang, di mana pada asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran seperti melalui tanya jawab, pengamatan sikap, atau catatan penilaian guru, dan asesmen sumatif itu dilakukan setelah kegiatan pembelajaran atau di akhir bab, di mana itu berbentuk proyek, portofolio maupun ujian lisan dan tulisan. Hasil penilaian ini digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback yang membantu siswa agar memperbaiki proses pembelajaran. Dan pendekatan ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip asesmen dan pembelajaran, assessment for learning, bukan semata-mata penilaian terhadap hasil belajar. Dalam penerapan kurikulum di SD Negeri 032 Impres Barane menghadapi satu tantangan pertama, yaitu kurangnya buku dan sumber belajar lainnya. Namun meskipun demikian, di SD Negeri 032 Impres Barane tetap melakukan strategi dan upaya untuk perkembangan peserta didiknya. Ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu melakukan lokakarya dan pelatihan internal bagi guru mengenai pelatihan modul ajar, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengoptimalkan sekolah sebagai sumber belajar konseptual dan dorong kolaborasi antara guru dan kepala sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai sumber belajar aktif. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi antara orang tua dan masyarakat untuk melakukan P5. Baik, berdasarkan hasil observasi dan analisis kami, dapat kita simpulkan bahwa di SD 032 Impres Barane telah berupaya menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan prinsip utamanya. Melalui penerapan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, guru telah berupaya berfokus pada pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Meskipun masih terdapat kendala-kendala, guru dan pihak sekolah terus berupaya dalam mengatasinya. Kemudian untuk saran kami, bagi sekolah diharapkan dapat menambah jumlah buku dan sumber belajar. Kemudian untuk guru diarahkan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan agar kualitas pembelajaran telah meningkat, sehingga motivasi siswa itu lebih meningkat dan pembelajaran lebih bermakna. Dan bagi pemerintah atau dinas pendidikan itu